seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari bersama sepakat kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kembali kami boleh berjumpa dengan saudara-saudari kami di tempat ini. Untuk kami boleh bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah Ladies Devotion. Tuhan, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Ini syukur kami, ini ibadah kami. Kami percaya ibadah yang kami kerjakan hari ini ibadah yang diberkati Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan kami. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali para ladies. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama buka hati dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya. Bersama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti
kita mau nyatakan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Mari bersama sekali lagi dengan iman percaya kita katakan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Mari bersyukur. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Kau membawa kami. Sebab di dalam kuasa-Mu tempat perlindungan kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Mari lebih lagi bersyukur kita katakan, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau sediakan kemenangan. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang.
Ya, shalom ladies, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak mengucap syukur untuk hari ini dan juga ladies yang merayakan anniversary yang ke-23. Kami percaya kalau Tuhan boleh menyertai sampai saat ini, artinya Tuhan punya maksud yang besar. Sehingga setiap kami yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Dan juga sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, biar ini bisa menjadi satu kekuatan buat ladies, buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ladies. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada ladies dan program gereja ini, di mana sudah 23 tahun. 23 tahun itu bukan waktu yang singkat. 23 tahun artinya lebih lama dari gereja BES ini. Gereja BES saja 17 tahun toh. Ini 23 tahun artinya dari persekutuannya, waktu Pak Fengki persekutuan itu sudah mulai ladies ini. Nah, 23 tahun itu memang perjalanan yang pasti nggak mudah ya. Tapi juga 23 tahun itu pasti adalah di mana waktu yang sudah cukup matang ya. Buat kita semua, saya juga yakin bahwa 23 tahun itu sudah membentuk kita semuanya yang terlibat di dalamnya, sehingga eh, kita seharusnya lebih bijaksana. Nah, bijaksana itu sangat penting karena bijaksana itu yang diajarkan Alkitab. Alkitab itu bukan hanya mencari orang pandai, orang pintar, tapi seringkali Alkitab mengajarkan bagaimana kita menjadi bijaksana. Karena bijaksana itu Tuhan menginginkan hal tersebut ya. Bijaksana itu memang berbeda dengan yang namanya pengetahuan. Nah, bijaksana itu beda dengan pengetahuan. Ya. Kata bijaksana itu di dalam terjemahan aslinya itu didefinisikan ya, digambarkan itu seperti jantung ya, seperti jantung ya, diafragma itu kalau ladies tahu diafragma dan jantung itu kan terletaknya di seputaran sini ya. Nah, diafragma itu adalah otot ya yang digunakan untuk mengatur pernafasan, untuk membawa oksigen itu ke seluruh tubuh. Nah, jadi betapa pentingnya bijaksana itu. Itu seperti ya jantung atau diafragma yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Tanpa itu maka orang punya pemikiran itu akan salah ya. Orang kalau kekurangan oksigen dia akan jadi pusing, dia sulit konsentrasi, tubuh kita kekurangan oksigen juga akan menjadi lemas dan lain sebagainya. Sehingga tidak kebetulan kalau bijaksana itu digambarkan seperti itu. Nah, berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah knowledge ya. Pengetahuan itu adalah isi pikiran kita. Knowledge itu bisa kita dapat dari kita waktu sekolah, ya. Waktu kita membaca, ya. Waktu kita nonton, ya apapun lah yang kita isi di dalam pikiran otak kita itu namanya knowledge. Tetapi bijaksana itu adalah tujuan, direction, ya. Sehingga kalau kita punya pengetahuan, tapi kalau pengetahuan kita tidak tahu di tujuannya untuk apa, maka itu sia-sia, tidak akan ada gunanya. Jadi ya kita boleh tetap sekolah tinggi, kita tetap boleh punya pengetahuan, tapi kita juga jangan sampai tidak menjadi orang yang bijaksana. Itu kalau boleh digambarkan ya, kalau boleh saya ilustrasikan itu seperti sebuah mobil, kita isi bahan bakarnya yang turbo, yang terbaik. Bahkan mobilnya mobil yang terbaik. Tapi kalau kita tidak ada tujuan, tidak ada direction, arahnya kemana, maka juga tidak akan ada gunanya. Sehingga pengetahuan kita, kepandaian kita, ya entah itu skill kita, pelayanan kita, talenta kita, kehebatan kita, semuanya. Tapi kalau kita tidak bijaksana menjadi seseorang gitu ya, maka itu sama sepertinya kita tidak ada tujuan, tidak ada arahnya. Makanya kan orang boleh ya mau sempurna, ya makanya boleh perfect. Tapi kalau sampai dia perfeksionis, nah itu yang
sudah repot tuh. Artinya orang tersebut tidak akan bijaksana. Dia hanya menilai dari sisinya. Sehingga ada orang yang mungkin salah, mungkin ada yang tidak cocok sama dia. Dia melihatnya hanya dari sisinya saja. Tapi orang yang bijaksana, dia bisa melihat kepentingan orang. Ya. Bijaksana itu dia bisa melihat dari sisi yang lain. Oleh karena itu, bijaksana sangat dipentingkan, ya, sangat penting. Nah, di mana kita bisa menemukan? Di mana kita bisa menemukan yang namanya bijaksana itu, hikmat itu, ya, direction itu. Poin pertama, kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayatnya ke-24, 22 sampai dengan ke-24 dan 30, ya. Saya kutip aja beberapa poin, saya nggak baca semuanya. Itu nanti ladies boleh baca di 1 Korintus 1 ini 20 sampai seterusnya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, itu orang Yahudi biasanya mereka itu hidup dalam Taurat. Jadi mereka menghendaki tanda. Ya. Tanda Mesias itu harus begini lahirnya di tempat yang terbaik dan seterusnya. Itu pengetahuan mereka. Dan orang-orang Yunani itu memang terkenal dengan filsafatnya, orang-orang pintar nih. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu menjadi satu batu sandungan dan orang-orang bukan Yahudi juga menjadi satu batu sandungan. Ya, orang Yunani maksudnya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi, ya, artinya terpilih menjadi orang percaya, maupun orang Yunani atau bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi hikmat itu kita dapat dari mana? Dari salib dan ajaran Yesus. Nah, ini penting ya. Kenapa kok bisa salib bisa memberikan hikmat, bijaksana kepada kita? Ya. Karena bagi orang Yahudi sama orang Yunani itu satu kebodohan. Jadi kalau orang Yahudi yang Yunani jadi orang Kristen, bagi mereka itu bodoh. Kenapa harus percaya dengan Mesias yang disalib? Kenapa harus percaya dengan ajaran Yesus yang harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada Dia, harus mendoakan Dia? Bagi mereka itu satu kebodohan. Tapi sebetulnya salib itu kalau kita nanti mau lihat, itu adalah satu hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Contoh, apa itu salib? Salib waktu Yesus ada di atas kayu salib, Dia mengeluarkan kalimat begini. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka maku Yesus, mereka cambuk Yesus, mereka tahu. Tapi maksud Yesus adalah karena mereka tidak tahu kebenaran. Sehingga itu mereka lakukan kepada Yesus. Nah, sehingga itu memberi satu bijaksana kepada kita. Waktu ada orang yang berbuat salah kepada kita, dia menyakiti kita, lalu kita akan punya pemikiran seperti salib Kristus, di mana kita juga ngampuni mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu. Mereka sadar melakukannya, tapi mereka nggak tahu kebenaran. Sehingga kalau ada orang tua kita, teman kita, saudara kita, teman pelayanan kita yang mungkin baru bergabung, dia melakukan satu kesalahan, kita akan berpikir, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu kebenaran. Nah, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Kita bukan menjadi orang yang menghakimi. Nah, disitulah salib kita bisa menemukan kebijaksanaan. Salib itu vertikal, salib itu horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu mengajarkan kita bijaksana. Kalau kita berdoa untuk mengasihi seseorang, kita juga harus melakukannya. Kalau kita berdoa, kita juga harus bekerja. Kalau kita bekerja, kita juga harus berdoa. Sehingga itu menjadikan kita seorang yang bijaksana. Ya, apalagi salib. Salib itu juga mengajarkan tentang kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia datang. Sehingga Dia naik ke atas kayu salib. Dia taat di atas kayu salib. Nah, sehingga di atas kayu salib itu kita melihat ada kebijaksanaan salib. Dan juga di situ juga bicara tentang dosa, ya.
Di mana kenapa Yesus harus disalib? Karena dia harus menanggung dosa manusia. Sehingga begini Bapak Ibu. Sehingga waktu kita menjalankan hidup kita itu, ya, kita contohnya lah mendidik anak. Itu kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana. Dengan kasih kita mendidik mereka. Tapi kalau kita mengasihi tanpa mendidik, maka itu nggak bijaksana. Kita mendidik tanpa kita mengasihi, kita nggak bijaksana. Jadi kita harus tahu kita mengasihi, tapi mengasihi itu bukan berarti kita manjakan dia. Minta apa aja semua dikasih. Warisan semua diwariskan kepada dia tanpa diperhitungkan bagaimana. Kita tidak mewariskan iman kita. Kita tidak mewariskan sesuatu yang nilai-nilai baik. Nah, itu namanya bijaksana. Sehingga kita mendidik anak kita itu dengan baik. Ya. Nah, terus kalau ada orang itu didiknya terlalu keras, pendisiplinannya terlalu keras. Saya punya orang tua, papa saya itu dulu didik kami ini cukup keras, ya khususnya kepada kakak saya yang tertua ya. Sekarang sudah almarhum. Tapi kalau saya dulu ingat-ingat ya, wah itu memang didiknya terlalu keras gitu. Kita pulang malam nggak izin, pergi dari subuh, akhirnya pulangnya malam gitu. Begitu ketemu kita disuruh berlutut di aspal jalanan, ya. Saya sih pakai celana panjang ya, masih lumayan. Kakak saya itu pakai celana pendek. Jaraknya kurang lebih 200 sampai 300 meter, itu harus berlutut sampai ke rumah gitu. Nah, itu terlalu keras gitu. Nah, tanpa ya memikirkan kasih. Tapi kalau kita mengasihi anak kita tanpa kita mendisiplinkan, lalu itu kita mendidik, mah itu nggak bijaksana. Makanya bagaimana kita mendapatkan bijaksana itu dari salib itu. Nah, nanti seterusnya kita bisa baca itu. Tapi yang saya mau katakan itu, salib Yesus jangan dianggap itu satu kebodohan. Kenapa dia Tuhan, dia harus mati di atas kayu salib? Padahal di situ terkandung kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, lalu ajaran Yesus bijaksana. Siapa tokoh yang bijaksana? Saya karena orang keturunan, ya keturunan Tionghoa, ya. Jadi ada sebagian buku saya baca tentang Konfusius. Ya, Konfusius ini ia lahir sekitar 400-500 tahun sebelum Masehi. Hidupnya di perpustakaan, orang pintar, punya pengetahuan, baca buku, buku semua dia makan, ya. Sehingga dia dikenal dengan orang suci, orang yang punya pengalaman dan bijaksana. Dia pernah mengeluarkan kalimat begini, manusia itu bukan hidup karena roti, tapi karena setiap kebenaran. Kita pernah dengar kalimat itu toh, dan itu kalimat bijaksana. Waktu Yesus lahir ke dunia ini dan waktu dia ngajar begini, manusia hidup bukan dari roti saja. Hampir mirip, tapi ini yang bijaksana. Kenapa? Karena kata saja itu menjadikan seseorang menjadi bijaksana. Manusia itu perlu roti, perlu makan, tapi bukan itu saja. Konfusius mengatakan bukan hidup karena roti atau makanan, tapi dia nggak keluarkan kalimat saja. Yesus mengeluarkan kalimat saja. Kata saja itu bijaksana yang luar biasa. Membuat orang itu akhirnya bertanggung jawab hidupnya. Dia harus menafkahi keluarganya, dia harus tetap makan untuk dia tetap bisa hidup. Tapi bukan itu saja. Tapi setiap firman kebenaran. Kalau Konfusius berhenti sampai kebenaran. Kebenaran dari siapa? Manusia semua punya kebenarannya sendiri. Tapi dikatakan keluar dari mulutnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, sehingga itu bijaksana yang luar biasa melalui ajaran Yesus. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya pilar ajaran Yesus, back to the Jesus teaching, menurut saya itu akan mengajarkan kita satu bijaksana, membuat kita itu tahu memilah mana yang memang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Nah, jadi salib dan ajaran Yesus, di situ kita akan menemukan bijaksana yang luar biasa. Nah, next slide, mungkin boleh ditampilkan. Saya ada satu kesaksian, mungkin ladies juga pernah lihat kesaksian ini, di mana kaum Dalit ya. Kaum Dalit ini adalah kaum yang paling rendah. Bahkan
tidak masuk dalam kasta. Karena di India itu ada 4 kasta. Satu kasta Brahmana, itu kastanya untuk pendeta. Karena pemuka agama di India itu sangat dihormati, disegani. Makanya kata pandita itu yang pertama itu lahirnya dari India, ya. Itu kasta paling tinggi. Di dalam Alkitab itu nggak ada pendeta atau pandita, yang ada adalah hamba Tuhan. Ya. Nah, tapi kita ya terbawa lah karena memang itu seperti itu. Lalu ada kasta yang kedua di bawah itu adalah kastanya pemerintah, kasta Satria. Yang ketiga adalah kasta Waisa, itu untuk pengusaha, pedagang, petani, peternak, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah kasta Sudra, ya, untuk karyawan-karyawan, pelayan, itu udah paling rendah tuh. Tapi ada satu kasta lagi, sebetulnya nggak masuk kasta, di bawah kasta itu. Ya, karena itu sudah masuk dalam golongan seperti, mohon maaf, binatang, ya. Dimana kalau kelompok ini, ya, jangankan disentuh, saya pernah dengar katanya kalau kita kena bayangannya aja najis itu. Jadi kayak orang sakit kusta harus ada jarak, nggak boleh kena bayangannya. Dan kasta ini kalau misalkan ditabrak, mati di jalan, itu dibiarkan seperti binatang. Ada pernah kejadian seorang wanita ya diperkosa rame-rame sama pemuda India. Begitu dia laporkan ke polisi dan polisi tahu dia ini dari kaum Dalit, maka tidak ada hukum yang melindungi mereka. Dianggap tidak ada hitungan lah. Jadi dibiarkan. Ya, kaum ini begitu haram dan dianggap paling rendah seperti binatang. Next, gambarnya coba boleh ditampilkan. Ya, ini contoh-contohnya di National Graphic pun pernah ditayangkan. Lalu next. Ya, ini kehidupannya. Makan dari sampah. Ya, kasta Dalit mandi pakai comberan. Saya juga pernah lihat salah satu videonya. Kasta ini begitu mau ambil sumur, ya, ambil sumur bareng-bareng di satu tempat. Begitu orang tahu dia diusir. Orang nggak mau dia ngambil sumur di situ bareng-bareng. Ya. Nah, akhirnya suaminya itu karena kesel istrinya diusir, akhirnya suami itu membelah satu gunung, dia buat satu air, berapa puluh tahun dia belah itu gunung dan dia ambil air, dan itu akhirnya muncul, dan akhirnya orang pun juga bisa ngambil di sana, dan kasta Dalit ini mulai berkembang. Nah, rupanya cikal bakalnya itu dari mana? Injil firman Tuhan masuk di kaum yang miskin ini, yang terbuang ini, yang hina ini. Ajaran Yesus datang kepada mereka, keselamatan datang kepada mereka. Sehingga waktu mereka dipinggirkan, dianggap haram, ya, mereka dianggap seperti binatang, tapi di mata Tuhan mereka dianggap orang yang paling berharga. Mereka dilepaskan dari keterikatan, dari intimidasi, dan semuanya. Ajaran Yesus harus mengampuni musuh, harus memberkati mereka, mendoakan mereka, dan semuanya itu masuk di dalam pikiran mereka, memberikan mereka arah, direction, sehingga mereka akhirnya hidup merdeka. Mereka boleh ditindas, tapi ada kekuatan yang dari dalam yang memerdekakan mereka. Dan berjalan puluh-puluh tahun, nanti ladies bisa lihat ceritanya. Mereka menjadi orang-orang yang sukses, dan presiden di India salah satunya juga orang itu. Ya, sekolah-sekolah yang besar, pengusaha-pengusaha tekstil, pengusaha-pengusaha yang besar, itu banyak keluar dari kasta yang paling rendah ini. Apa maksudnya? Sehingga salib yang dianggap kebodohan, ya, penderitaan Kristus yang dianggap satu kehinaan, tapi di situ adalah mengandung kebijaksanaan dan kekuatan. Nah, sehingga bagi kita semua, kita menjadi orang bijaksana, mungkin dianggap orang itu bodoh, mengampuni, mengasihi, tidak. Itu adalah satu kekuatan membuat kita itu akhirnya bisa merdeka, bisa menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan bijaksana? Di dalam Amsal 31 ayatnya ke-29 sampai dengan ke-30, ya. Yaitu di dalam takut akan Tuhan. Nah, apa takut akan Tuhan? Kita lihat. Amsal 31 ayat 29 ayat 30. Banyak wanita telah berbuat baik, ya. Tetapi kau itu artinya kita nih, melebihi mereka semua itu wanita yang berbuat baik.
Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya kau itu siapa? Kau itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan lebih daripada orang yang berbuat baik. Orang yang takut akan Tuhan lebih daripada apa? Kecantikan dan kesia-siaan, kemolekan adalah satu kebohongan. Artinya takut akan Tuhan itu akan melahirkan satu kebijaksanaan. Maksudnya apa, Pak? Orang berbuat baik itu beda dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu, dia bukan sekedar berbuat baik, tapi memang karakternya. Memang karakternya. Ada orang ingin berbuat baik itu karena ada embel-embelnya. Ya. Kalau kita tidak hati-hati di dalam firman Tuhan ya, Gembala Senior Pak Penggi pernah ngomong, kenapa sih kita melakukan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan-jangan kita melakukan ayat itu karena ingin ditambah. Nah, itu perbuatan baik memang melakukan firman. Tapi itu ada satu kebohongan. Itu bukan karakter. Itu hanya perbuatan baik loh. Yang mungkin hanya sama seperti diajarkan oleh agama-agama lain. Oh, agama-agama lain juga banyak yang bagus. Tapi di dalam kekristenan itu harus menjadi satu karakter. Jadi kita melakukannya itu karena kita memang ingin mencari Tuhan, mencari kebenarannya, hidup takut akan Tuhan. Nanti janji Tuhan itu Tuhan kasih, yaitu bonus. Ganjaran orang yang rendah hati adalah kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Oh, supaya saya mau dihormati, supaya saya ingin ditinggikan, supaya saya ingin dapat kekayaan, saya rendah hati deh. Itu bukan karakter. Karakter Kristus yang diajarkan di dalam gereja itu bukan seperti itu. Karakter itu memang karena kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan kita ketakutan sama Tuhan, bukan. Artinya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Dia katakan itu harus melekat di dalam hidup kita. Menjadi satu karakter. Sehingga kalau saya melakukan ketaatan, saya melakukan satu kerendahan hati, saya melakukan yang namanya mencari kebenaran, memang itu karakter saya. Karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya hidup takut akan Tuhan, harus jadi karakter. Makanya bukan sekedar perbuatan baik. Tadi ayatnya jelas dikatakan banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kita atau kamu atau kau melebihi mereka semua. Ya. Karena istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Jadi bukan sekedar berbuat baik, ya. Bukan hanya kita sekedar melakukan firman Tuhan itu karena ingin di belakangnya. Mohon maaf. Karena itu banyak terjadi. Akhirnya orang datang mencari Tuhan ke gereja, bukan mau menghidupi firman-Nya, menjadikan firman itu di dalam hidupnya, tapi kalau saya lakukan ini, saya dapat ini. Kalau saya melakukan ini, saya dapat itu. Itu, ya Tuhan tahu hati kita lah ya, kita melakukan itu untuk apa. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan itu karakter. Makanya perbuatan baik itu, bukan saya buat baik untuk sama-sama supaya kita dapat baik. Ya. Karena firman Tuhan katakan orang dunia pun melakukan itu. Win-win solution. Sama Tuhan pun inginnya win-win solution. Tuhan saya begini, kamu juga begini. Barter sama Tuhan. Saya kasih persembahan, kasih ke perpuluhan, Tuhan juga kasih ini. Jadi akhirnya kita memberikan persembahan, kita memberikan waktu kita barter tuh sama Tuhan. Win-win solution. Nah dalam pekerjaan pun kita win-win solution. Yuk kasih saya apa, saya kasih kamu apa. Itu perbuatan baik. Ya toh? Atau yang mungkin lebih tinggi tingkatannya, saya berbuat baik, tapi dia yang dapat baik, saya nggak dapat apa-apa. Itu namanya buat baik tanpa pamrih. Nah ini untuk orang-orang yang beragama masih melakukan ini. Tapi ajaran Yesus ngajarin apa? Hidup takut akan Tuhan itu ngajarkan apa? Karakter itu ngajarkan apa? Berbuat baiklah kepada orang yang jahat sama kamu. Kalau kita melakukan itu bisa, itu bukan kita buat baik loh, karena memang karakter kita. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu bukan perbuatan baik loh. Sampai kita bisa berdoa buat orang yang menganiaya kita, itu namanya karakter kita.
Makanya Yesus mengajarkan seperti itu, menjadikan karakter, bukan sekedar berbuat baik. Memang fase berbuat baik itu kita akan lakukan, akan lewati. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang punya karakter Kristus, pasti dia buat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu dia takut akan Tuhan, karena dia mau barter, ya. Dia mau barter dengan seseorang, dia mau barter dengan Tuhan. Itu perbuatan baik. Tapi kalau dia sudah mendoakan orang yang berbuat jahat sama dia, yang menganiaya dia, menurut saya itu sudah karakter deh. Ya, karena dia hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi itu akan memberikan kita sesuatu yang bijaksana. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan bijaksana itu? Di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Di dalam proses kehidupan kita. Contohnya siapa? Ayub. Ayub ngomong begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita tahu prosesnya Ayub. Kisah daripada Ayub ini berat sekali, ya. Hartanya hilang, keluarganya hilang, kesehatannya hilang, semuanya hilang. Hanya nyawanya saja memang disisakan Tuhan. Tidak boleh hilang. Memang itu Tuhan ingin lihat menguji dia. Tapi dari proses kehidupan ini, maka Ayub akhirnya menjadi orang yang bijaksana. Kok bisa? Apa yang Ayub katakan setelah dia melewati proses ini? Ayub ngomong, dari rahim ibuku aku lahir telanjang, aku pergi pun telanjang. Jangan kita mau menerima yang baik saja, tapi yang buruk kita tidak mau terima. Ayub ngomong begitu. Lalu apalagi yang Ayub ngomong? Dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang bijaksana. Nah, apakah kita bisa terapkan di dalam hidup kita? Bisa, melalui saat kita mengalami satu proses. Makanya, ladies lihat, biasanya anak-anak atau remaja, itu mereka belum banyak melalui proses hidup. Mereka itu biasanya nggak bijaksana. Tapi begitu mereka mulai dewasa, akil balik, punya keluarga, lalu bekerja, menemui kesulitan, tantangan, mereka mulai bijaksana. Oh, hidup itu seperti ini. Menggunakan uang itu begini. Begitu mereka kehilangan sesuatu, mereka mulai berpikir, ya. Mereka akan menjadi bijaksana. Tapi bijaksana dunia dengan bijaksana di dalam firman itu memang jelas berbeda, ya. Firman Tuhan itu akan mengajarkan kita kebijaksanaan yang bukan memang kita buat, tetapi memang itu firman Tuhan yang akan membawa kita kebijaksanaan yang sesuai Tuhan inginkan. Saya tutup dengan begini. Yesus pernah ngomong begini, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuki. Di dalam kehidupan kita pasti mengalami namanya satu proses, ya. Apalagi di dalam pelayanan, tantangan di dalam pelayanan, ya, di dalam gereja kita berjumpa dengan satu orang dengan orang yang lain. Di situ kita diajarkan untuk mengampuni, berdoa buat dia, meskipun kita difitnah, mungkin kita dilukai dari belakang, tapi firman Tuhan tetap ngomong gini, berkati dia. Berkati dia. Kenapa Tuhan ngomong berkati dia? Karena waktu kita memberkati dia, kita akan jadi orang yang bijaksana. Pola pikir kita itu akan berubah. Ya, berubah pasti. Contohnya begini. Kita itu bisa mengoreksi, menilai diri kita ini. Apakah kita sudah mengasihi dia atau belum, ataukah kita ini masih punya dendam atau iri sama seseorang. Itu begini, dari kalimat tadi yang Yesus ngomong. Apakah waktu orang itu, musuh kita ya, jangan ngomong teman, jangan ngomong saudara, itu biasa. Kita melihat orang yang pernah melukai kita, yang mungkin kita nggak suka gitu ya. Waktu dia diberkati, apa yang kita rasakan? Firman Tuhan katakan, doakan dia. Kenapa untuk mendoakan dia? Supaya kita jadi bijaksana. Kalau kita belum bisa sukacita waktu dia diberkati, artinya hati kita belum beres nih.
kita masih punya dendam sama dia, kita masih punya iri hati. Lalu yang kedua, kalau orang itu lagi susah, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Kalau kita senang waktu dia susah, artinya hati kita belum beres. Kita belum jadi orang yang bijaksana. Boleh dimunculkan ayatnya Roma 12, 14, 15 ini. Kita lihat dulu Matius 4. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ladies, lihat baik-baik. Ini penting. Dari ajaran Yesus ini, nah ini yang saya mau tekankan terus nih. Ajaran Yesus itu akan melahirkan bijaksana, akan melahirkan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita. Memberikan kita hikmat dan bijaksana yang luar biasa. Roma ini ditulis oleh Paulus untuk penduduk di Roma, jemaat di Roma. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sama toh, dasarnya dari ajaran Yesus. Setelah itu, apa lanjutannya? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Yang tadi saya katakan, kalau kita melihat musuh kita lagi nangis, kita bisa nangis sama dia, kita sudah punya karakter yang baik dan kita jadi bijaksana. Kalau kita lihat musuh kita itu lagi diberkati, kita bisa bersukacita dengan dia, maka kita akan jadi orang yang bijaksana, maka kita itu adalah orang yang mempunyai karakter Kristus. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat dia lagi seneng, kitanya sedih, waktu dia sedih kita seneng, itu kita belum punya karakter Kristus. Dan kita tidak akan menjadi orang yang bijaksana. Nanti kata-kata yang keluar dari mulut kita, pemikiran kita, kalimat kita, cara pelayanan kita, cara kita akhirnya berteman, itu akan salah semua, akan menjadi orang yang tidak bijaksana. Dan itu akan bisa dirasakan dan akan terlihat nantinya. Makanya saya mau katakan, ajaran Yesus, back to the Jesus teaching, itu luar biasa, akan melahirkan satu konsep, satu bijaksana yang akan membuat kita itu akan menjadi orang-orang yang dewasa dan seterusnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anniversary ladies yang ke-23 ini menandakan bahwa kami semua adalah orang yang akil balik, orang yang dewasa di dalam rohani. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami hari ini mengenai bagaimana kami menjadi orang yang bijaksana. Melalui salib, melalui ajaran Yesus, melalui hidup takut akan Tuhan, berkarakter Kristus, dan juga proses di dalam kehidupan kami, itulah yang pada akhirnya menjadikan kami orang yang bijaksana. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau
Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir